Lanjut, Jinmu melesat ke langit dan melihat kuali 5 petir akhirnya mulai tenang. Di sekelilingnya, Fu Yunxi bersama para praktisi keluarga Fu masih sibuk mengendalikan sisa-sisa petir. Master Suci Jin, pedangmu! Jinmu segera memanggil 8.000 pedang terbangnya. Pelet pedang itu kembali ke tangannya, tetapi kini ukurannya hanya sebesar jeruk. Jinmu tercengang, kenapa jadi sekecil ini? Saat hendak mengambilnya, beberapa gadis keluarga Fu buru-buru menghentikannya. Jangan bergerak. Mereka segera melafalkan mantra, lalu menarik satu demi satu sambaran petir yang masih bersembunyi di tubuh Jinmu. Sekarang baru aman. Petir ilahi dari kuali 5 petir masih tertinggal di tubuhmu. Kalau tadi kau menyentuh sesuatu, kekuatannya akan langsung meledak. Jinmu mengangguk berterima kasih. Tak lama kemudian duar! Terdengar ledakan dari kejauhan. Naga gemuk yang sedang turun perlahan tiba-tiba berubah menjadi bola petir. Petir meledak dari seluruh tubuhnya, membuatnya memantul ke sana kemari hingga tubuhnya hangus. Jinmu pura-pura tidak melihat apapun. Sebaliknya, dia menimbang pelet pedangnya. Meski ukurannya jauh lebih kecil, beratnya tetap sama. Dia langsung tersenyum puas. Dengan bantuan kuali 5 petir, pelet pedangku selangkah lagi akan mencapai tahap pedang menjadi air. Tuan Kultus, suara keluar dari mulut naga gemuk. Bukankah tadi kau bilang aku tidak akan terluka? Jinmu tetap berpura-pura tuli. Dia memasukkan kembali kuali 5 petir ke sarang naga sejati, lalu berlari menuju istana surga sejati. Sementara itu, gadis-gadis keluarga Fu buru-buru mengerumuni naga gemuk. Jangan bergerak, petir di tubuhmu masih terlalu banyak. Naga gemuk langsung panik. Sisik nagaku masih utuh kan? Sisiku tetap tampan kan? Para gadis hanya saling berpandangan tanpa berani menjawab. Orang pertama yang tiba di gerbang istana surga sejati adalah guru negara, pedaman abadi. Di sekelilingnya hanya tersisa kawah, mayat hangus, dan asap hitam. Master istana surga sejati tergeletak lemah di tanah. Aku sedang hamil. Kumohon jangan bunuh aku. Guru negara menatapnya datar. Aku tidak datang untuk membunuhmu. Aku datang untuk mengambil istana surga sejati dan seluruh bumi barat. Saat itulah Xiongxiu dan Xiongxier tiba. Master istana kembali memohon, naik kui, aku sedang hamil. Tatapan Xiongxiu dipenuhi kebencian. Saat kau membantai keluarga Xiong, banyak wanita kami juga sedang mengandung. Apa kau pernah mengasihani mereka? Dia merebut kembali manik naga hijau dan manik kura-kura hitam. Wung, cahaya hijau langsung menyelimuti tubuh Master istana. Tubuh dan roh primordialnya perlahan berubah menjadi kayu. Dalam sekejap, dia telah menjadi patung kayu yang berlutut di depan gerbang. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau akan berlutut di sini selamanya. Tanpa menoleh lagi, Xiongxiu membawa putrinya masuk istana. Sementara itu, seluruh keluarga besar bumi barat mulai membersihkan sisa-sisa perlawanan keluarga Yu. Jinmu ikut menerobos masuk. Istana surga sejati ternyata sangat luas, dipenuhi lorong-lorong dan anggota keluarga Yu yang masih bersembunyi. Di kejauhan, manik harimau putih dan manik burung vermilion masih terus mengamuk. Jinmu terus membantai musuh sambil berpikir, Pangongsep pasti masih ada di sini. Kali ini dia tidak boleh lolos. Tiba-tiba, wung! Cahaya emas memenuhi aula, manik harimau putih kembali diaktifkan. Cahaya emas yang tajam langsung menghancurkan siapapun yang tersentuh. Jinmu buru-buru mengeluarkan 8.000 pedangnya untuk bertahan. Meski begitu, dia tetap terpental puluhan meter. Melihat cahaya emas kembali menyapu, Jinmu segera berlindung di balik pilar raksasa. Dia berniat mencabut pilar itu sebagai senjata. Namun pilar itu sama sekali tidak bergeming bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaganya. Saat itulah terdengar suara Liu Zhenqing. Tuan Kultus Jin, ini istana surga yang asli. Jinmu menoleh. Ibu dan anak keluarga Liu datang dengan iring-iringan peti mati hitam yang mengawal peti mati emas. Liu Zhenqing masih santai menjilat permen hawthorn. Istana ini benar-benar jatuh dari langit. Bukan bangunan biasa. Tanpa menunggu jawaban, dia melompat ke atas peti mati emas. Semua siap, tarik rantainya baik-baik. Duar! Peti mati emas terbuka, aura dewa meledak. Sesosok mayat dewa menerjang langsung ke arah cahaya emas. Tak lama kemudian terdengar suara mengunyah. Liu Zhenqing langsung panik. Cepat tarik, manik harimau putih ada di mulutnya. Seluruh anggota keluarga Liu menarik rantai sekuat tenaga. Mayat dewa akhirnya berhasil diseret kembali. Ternyata manik harimau putih bersama pemiliknya telah ditelan hidup-hidup. Liu Zhenqing langsung memukul hidung mayat dewa berkali-kali. Ludahkan!
Akhirnya mayat dewa memuntahkan manik harimau putih bersama semburan racun mayat. Berak! Peti mati segera ditutup kembali. Liu Zhenqing menempelkan jimat penyegel, lalu mengambil manik harimau putih dengan wajah berseri-seri. Dia kembali ke peti kecilnya sambil menjilat permen Hawthorne. Saudara Jin, kalau senggang datanglah bermain ke lembah pemakaman dewa. Jinmu tertawa sambil melambaikan tangan. Iring-iringan peti mati pun perlahan meninggalkan istana surga sejati. Jinmu hanya bisa tersenyum pahit. Anak kecil itu, usianya ternyata mungkin sudah beberapa ratus tahun. Di bagian terdalam istana, manik burung vermilion masih memuntahkan lautan api. Banyak keluarga besar mulai berebut harta roh itu. Saat Jinmu hendak ikut maju, guru negara pedaman abadi muncul dari aula lain. Tuan Kultus Jin, Jinmu menatapnya heran. Dengan kemampuanmu mengambil 3 harta roh itu pasti mudah. Kenapa kau tidak tertarik? Guru negara tersenyum tipis. Aku datang mencari sejarah. Harta hanyalah milik bumi barat. Yang kuinginkan adalah sejarah istana surga sejati. Dia memberi isyarat agar Jinmu mengikutinya. Keduanya memasuki aula lain. Meski pertempuran masih berkecamuk di luar, aula itu tetap utuh. Beberapa anggota keluarga Yu segera menyerang. Guru negara hanya melambaikan tangan. Telat sekap, seluruh penyerang terpaku di dinding dan tak mampu bergerak. Mural-mural kuno pun akhirnya terlihat. Lihat. Yang selalu menulis sejarah adalah para pemenang. Jinmu memandang mural pertama. Seorang dewa turun dari langit bersama istana-istana surgawi. Wajahnya sangat mirip dengan Bagao. Pada mural berikutnya, dewa itu berdiri sejajar dengan seorang wanita. Itulah pendiri istana surga sejati, ibu tua surga sejati. Guru negara menyipitkan mata. Kalau dia benar-benar setara dengan Bagao, mustahil dia mati hanya dengan satu seranganku. Mural berikutnya memperlihatkan ibu tua surga sejati menggunakan manik burung vermilion untuk mengubah wilayah luas menjadi lautan api. Jinmu langsung teringat gurun menyala, jantungnya berdegup kencang. Kalau begitu, ia masih hidup? Guru negara mengangguk pelan. Kemungkinan besar yang kubunuh saat itu hanyalah tubuh tiruan. Dia menguasai jalur penciptaan. Membuat tubuh palsu bukan perkara sulit. Tatapannya menyapu seluruh aula. Mungkin ibu tua surga sejati masih berada di sekitar kita. Mendengar dugaan guru negara pedaman abadi, Jinmu langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kalau ibu tua surga sejati benar-benar masih bersembunyi di istana surga sejati, berarti sejak awal dia hanya mengawasi mereka dari balik bayangan. Jika wanita itu tiba-tiba menyerang, siapa yang mampu menghentikannya? Jinmu bahkan tak yakin dirinya sanggup menahan satu serangan. Kalau begitu, siapa targetnya? Guru negara atau aku? Bagao telah tumbang, sementara guru negara pedaman abadi kini telah membentuk jembatan ilahi dan menjadi ancaman terbesar. Namun Jinmu juga berkali-kali menggagalkan rencana ibu tua surga sejati. Bagaimanapun juga, aku tidak boleh jauh dari guru negara. Guru negara kembali membuka mural berikutnya. Mural itu menggambarkan pertempuran besar. Ibu tua surga sejati menyerang reruntuhan besar, memancing kapal matahari dan kapal bulan keluar sebelum menghancurkan keduanya di gurun menyala. Pemandangannya begitu megah. Kapal matahari dan kapal bulan memenuhi langit. Para penjaga matahari dan bulan bertempur habis-habisan. Namun yang paling mencolok adalah sosok ibu tua surga sejati. Tubuhnya digambar jauh lebih besar daripada dewa-dewa lain, seolah hanya dialah penguasa medan perang. Jinmu menggernyit. Dia benar-benar sekuat itu? Guru negara tersenyum tipis. Biarkan aku bercerita. Dulu kaisar pernah mengajakku berburu. Setelah itu seorang pelukis menggambar kami. Di lukisan itu kaisar dibuat sangat besar. Aku dan para menteri hanya sebesar semut. Bahkan wajahku dibuat licik dan jahat. Jinmu langsung memahami maksudnya. Berarti, pelukis mural ini sedang menjilat ibu tua surga sejati, guru negara mengangguk. Kalau dia benar-benar sekuat yang digambarkan, dia tidak akan memakai tubuh tiruan untuk melawanku. Kekuatan sihirnya memang luar biasa. Tapi selama dia menampakkan diri, dia pasti mati. Nada suaranya kemudian berubah serius. Yang berbahaya bukan penjilatnya, tetapi niat di balik sanjungannya. Dengan sanjungan dan fitnah, mereka bisa mempengaruhi keputusan penguasa tanpa perlu menghunus pedang. Tatapannya beralih kepada Jinmu. Posisimu sangat tinggi. Berhati-hatilah pada orang yang memujimu di depan, tetapi diam-diam menikam dari belakang. Jinmu hanya tersenyum pahit. Nasihat itu benar-benar mengena. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada beberapa dewa di mural. Tunggu!
Itu penguasa giok, Jinmu segera mengeluarkan gulungan lukisan yang pernah dibuatnya. Di dalamnya terdapat sosok dewa yang muncul ketika Pangongse menggunakan seni ilahi penghormatan jiwa. Dia membandingkan kedua gambar itu. Sama, guru negara ikut mengangguk. Jantung Jinmu langsung berdegup. Kalau begitu, dewa yang berada di belakang Pangongse juga pernah turun ke dunia ini. Dialah pendiri Istana Emas Roland. Kalau dia juga masih hidup, Jinmu tak sanggup melanjutkan pikirannya. Kalau dewa itu sendiri menggunakan seni ilahi penghormatan jiwa, siapa yang mampu menahannya? Guru negara menggeleng. Mural ini hanya mencatat sejarah Istana Surga Sejati. Aku mencari sejarah yang jauh lebih tua. Keduanya pun keluar dari aula. Di luar, perebutan manik burung vermilion masih berlangsung sengit. Seluruh keluarga besar saling berebut harta roh itu. Tak ada yang mau mengalah. Guru negara terus berjalan menuju aula utama. Begitu memasuki ruangan, dia mendadak berhenti. Tubuhnya membeku, tatapannya dipenuhi keterkejutan. Jinmu ikut melihat mural di hadapan mereka. Lukisan itu menggambarkan istana surgawi yang megah. Seorang kaisar surgawi sedang mengadakan perjamuan besar. Para dewa dari berbagai penjuru memenuhi aula. Mata Jinmu langsung membelalak. Itu penguasa bumi. Sosok bertanduk itu benar-benar berada di antara para dewa. Dan bukan hanya dia. Masih banyak keberadaan lain yang auranya sama mengerikannya. Bagau tidak ada. Ibu tua surga sejati juga belum terlihat. Artinya, mural itu berasal dari masa yang jauh lebih kuno. Seluruh tubuh guru negara mulai gemetar. Ini benar-benar istana surgawi. Tidak heran bahkan era kaisar pendiri pun musnah. Jinmu memegang lengannya. Dia bisa merasakan tangan pria itu bergetar. Guru negara. Kau takut? Guru negara tertawa getir. Apa kau tidak melihat begitu banyak dewa berkumpul di satu tempat? Bahkan penguasa bumi hadir. Kalau kehancuran era kaisar pendiri disebabkan oleh mereka, lalu apa arti reformasi yang selama ini kuperjuangkan? Aku ingin menghancurkan takhayul, ingin menghapus para dewa dari hati manusia. Tapi, kalau semua itu nyata, dia tertawa pahit. Begitu kembali ke pedaman abadi, aku akan mengasingkan diri. Reformasi? Hentikan saja. Untuk pertama kalinya, Jinmu melihat guru negara benar-benar kehilangan keyakinannya. Dia melangkah maju sambil tersenyum. Guru negara, tadi kau bertanya apakah aku mengerti? Aku mengerti. Bahkan, aku lebih terlibat daripada dirimu. Guru negara menatapnya. Jinmu menunjukkan senyum lebar. Nama depanku mungkin palsu. Tapi margaku Jin bukan. Kaisar pendiri Jin adalah leluhurku. Aku adalah keturunan kekaisaran kaisar pendiri. Guru negara langsung terdiam. Jinmu melemparkan batu tinta kepadanya. Tolong gilingkan tinta. Guru negara masih linglung tetapi tetap melakukannya. Jinmu mengambil kuas, mencelupkannya ke tinta, lalu menambahkan beberapa goresan di sudut mural. Sudah. Sekarang cuci kuasku. Guru negara akhirnya mendengus kesal. Kalau ternyata kau hanya menggodaku, akan kubuat hidupmu sengsara. Jinmu hanya tertawa. Setelah kuas selesai dicuci, dia menggenggam tangan guru negara. Ayo, alaman mengtimu menghadiri sabun perjamuan. Perjamuan surgawi. Wong! Keduanya melangkah masuk ke dalam mural dan menghilang tanpa jejak. Begitu memasuki mural, pemandangan di depan mereka langsung berubah. Saat cahaya kembali muncul, Jinmu dan guru negara pedaman abadi telah berdiri di istana surgawi. Gunung-gunung suci membentang tanpa ujung. Cahaya ilahi menerangi seluruh dunia. Guru negara terpaku. Ini dunia di dalam lukisan, istana surgawi yang terbentang di hadapan mereka begitu luas hingga tak terlihat batasnya. Para dewa memenuhi langit. Ada yang sedang menikmati ara, ada yang berkumpul bersama sahabat. Ada pula para dewi yang memainkan alat musik sambil menari di atas daun teratai. Sementara bunga-bunga surgawi terus berjatuhan dari langit. Beberapa dewa yang mabuk bahkan menggoda para dewi yang lewat. Guru negara benar-benar tercengang. Tak jauh dari mereka duduk penguasa bumi. Api neraka berputar di bawah tubuhnya, sementara tanduk 9 lengkung menjulang di atas kepalanya. Masih banyak keberadaan lain yang auranya sama mengerikannya. Jinmu justru tertawa. Guru negara, sekarang wajahmu benar-benar seperti orang kampung. Persis sepertiku saat pertama kali masuk kota naga perbatasan. Tanpa sungkan, dia merebut kendi arak dari tangan seorang dewi lalu langsung meneguknya. Sang dewi langsung murka. Bocah, itu arak suci untuk para dewa. Dasar cerewet. Brak.
Jinmu menendangnya hingga terpental, lalu merebut kendi lain dan melemparkannya kepada guru negara. Dia melompat ke atas meja batu giok milik seorang dewa. Dewa itu langsung menamparnya. Sret! Pedang Jinmu melintas, lengan dewa itu putus. Jinmu membalik meja batu giok sambil tertawa keras. Hahaha! Lihat hari ini. Bahkan para dewa pun bisa kubantai. Sret! Sret! Kepala dewa itu langsung terpenggal. Jinmu menerobos ke aula berikutnya. 8.000 pedang terbang menyapu segala arah. Satu demi satu dewa roboh. Kepala mereka bergelinding hingga ke kaki penguasa bumi. Jinmu bahkan menggantung kepala-kepala itu di tanduk penguasa bumi. Penguasa bumi pun mengamuk. Tubuhnya membesar hingga ratusan ribu kaki. Api ilahi memenuhi langit, namun Jinmu hanya mengangkat tangannya. 8.000 pedang berubah menjadi pusaran raksasa. Sret! Tubuh penguasa bumi langsung tercabik menjadi potongan-potongan kecil. Semakin banyak dewa berdatangan. Namun Jinmu justru tertawa semakin keras. Hahaha! Guru negara. Hari ini akan kuhancurkan seluruh dewa yang ada di hatimu. Guru negara ikut tertawa. Kenapa harus kau? Aku sendiri yang akan menghancurkan mereka. Cahaya pedang memenuhi langit. Kemanapun guru negara melangkah, para dewa langsung berguguran. Tak lama kemudian, mereka berdiri berdampingan di depan aula langit roh. Mayat dewa dan iblis menumpuk seperti gunung. Namun musuh terus berdatangan tanpa henti. Guru negara berteriak, "Jaga gerbangnya! Aku akan membunuh Kaisar Surgawi! Pergilah!" Guru negara langsung menerobos masuk. Duar! Saat kemudian tubuhnya terpental keluar menghancurkan dinding aula. Jinmu melompat kaget. Mustahil. Semua dewa di mural itu begitu lemah? Seharusnya Kaisar Surgawi juga sama. Namun dia langsung mengerti. Pelukis ini benar-benar penjilat. Dia mencurahkan seluruh kemampuannya untuk melukis Kaisar Surgawi. Itulah sebabnya lukisan Kaisar Surgawi jauh lebih kuat daripada dewa lainnya. Guru negara berdiri kembali. Tanpa ragu dia kembali menyerbu. Duar! Terpental lagi! Bangkit lagi. Terpental lagi. Wajahnya semakin babak belur, tubuhnya penuh darah. Namun semangat juangnya sama sekali tidak padam. Jinmu mulai khawatir. Kalau guru negara benar-benar kalah, hati daunnya bisa hancur. Diam-diam Jinmu mengeluarkan panji 5 petir. Kalau terpaksa, akan kuledakkan seluruh tempat ini. Namun saat itu juga seluruh dewa mendadak berhenti menyerang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berbalik dan melarikan diri. Jinmu menoleh. Guru negara berdiri di belakangnya. Tubuhnya penuh luka, namun di tangannya tergenggam kepala Kaisar Surgawi. Senyumnya begitu tenang. Jinmu ikut tertawa. Guru negara mengangkat kepala itu tinggi-tinggi, lalu melemparkannya jauh dari aula langit roh. Akhirnya, aku memahami hakikat jalan pedang. Jinmu mengangguk kagum. Guru negara, pemahamanmu benar-benar mengerikan. Kakek jagal mengajariku bertahun-tahun sebelum aku memahami jalan pedangnya. Sedangkan kau hanya sekali bertarung sudah berhasil memahaminya? Guru negara menggeleng. Semakin luas pengalaman seseorang, semakin tinggi pula pemahamannya. Lanjutkan kultivasimu. Suatu hari nanti kau akan melampauiku. Jinmu langsung tersenyum lebar. Itu memang sudah seharusnya. Aku kan tubuh tuan. Wajah guru negara langsung menghitam. Jinmu tertawa, lalu duduk di singgasana Kaisar Surgawi. Ayo, coba duduk di sini. Guru negara sempat ragu, namun akhirnya ikut duduk di sampingnya. Keduanya memandang dunia dari singgasana tertinggi. Setelah lama terdiam, guru negara bertanya, "Kalau kau duduk di tempat ini dan memiliki kekuasaan atas seluruh dunia, pernahkah kau menginginkannya?" Jinmu meliriknya. "Kalau ku jawab iya, apa kau akan langsung membunuhku demi mencegah pemberontakan?" Guru negara menggeleng. "Aku hanya akan mulai mengawasimu." Jinmu tertawa kecil. Tak lama kemudian, keduanya keluar dari mural. Guru negara menoleh ke belakang. Kini mural itu dipenuhi mayat dewa dan iblis. Bahkan masih ada beberapa dewa yang bersembunyi di sudut sambil gemetar ketakutan. Jinmu menghapus beberapa goresan kuas yang tadi dibuatnya. Perlahan, mural itu kembali seperti semula. Dia menggaruk kepalanya. Pelukis mural ini benar-benar hebat. Kalau saja sudut muralnya tidak rusak, semua tokoh di dalamnya pasti bisa hidup sepenuhnya. Guru negara mengangguk. Sepertinya, bagian itu memang telah terkelupas. Dia kemudian melangkah keluar. Pertempuran di luar pasti sudah selesai. Saatnya mengangkat kembali Xiongxiu sebagai penguasa istana surga sejati. Jinmu tersenyum. Kalau begitu, keluarkan dekret kekaisaran sekarang juga.
Semua orang pasti langsung menerimanya. Guru negara mengeluarkan gulungan dekret. Sebelum berangkat, Kaisar sudah menyiapkannya. Jinmu menggeleng sambil tertawa. Rupanya Kaisar juga sudah merencanakan semuanya. Keduanya pun berjalan meninggalkan aula. Namun sesaat setelah mereka pergi, seorang dewi di dalam mural perlahan membuka matanya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada siapapun di sekitarnya. Lalu diam-diam dia melangkah keluar dari dalam mural.